hari ini adalah press conference untuk merayakan ulang tahun IJN yang ke-10 atau satu dekade, di mana ini menjadi tonggak yang selanjutnya untuk kita memperkenalkan program-program yang kita lakukan, baik itu secara lokal dan juga internasional. Oke. Jadi International Global Network itu membuat event internasional di mana kurang lebih kita sudah memiliki 60 plus international event yang kita selenggarakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai macam negara, mulai dari Thailand, Malaysia, kita juga pernah di Seoul, di Jepang gitu, dan di negara-negara Asia lainnya. Jumlah alumni kami saat ini lebih dari 31.000 untuk alumni yang mereka mengikuti event secara offline atau secara langsung, dan untuk virtual conference yang kita lakukan di tahun 2020 itu juga alumninya udah lebih dari 21.000. Jadi kita sudah menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan orang dengan alumni puluhan ribu orang di seluruh dunia. Para peserta di IJN ini tuh di event itu mereka disaring atau mereka mendaftarkan diri sendiri, dan itu dapat sendiri bagaimana proses rekrut? Jadi dari tahun 2016 para peserta itu mereka langsung mendaftar melalui website, dan mereka akan menuliskan paper, di mana paper itu akan kita kurasi atau kita seleksi untuk kita pilih siapa yang mereka layak untuk mengikuti program kami, di mana kita akan mengirimkan letter of acceptance. Nah, tahun 2022 ke depan memang kita banyak berkolaborasi dengan sekolah, di mana seleksi itu sudah tidak dilakukan lagi hanya oleh kita. Jadi ada yang directly ke kita melalui website, ada juga yang melalui seleksi screening sekolah. So jadi ada dua jalan untuk bisa mengikuti program kami, tapi sama-sama melalui proses seleksi, di mana tidak hanya mereka di challenge untuk memahami tentang isu global yang sedang hangat pada saat itu, tetapi juga kemampuan skill bahasa Inggrisnya juga harus baik karena ini forum internasional. Untuk nilai plusnya untuk bagi pendidikan atau lokal di Indonesia apa? Jadi kita bicara dari perspektif dulu untuk siswa. Siswa itu saat ini kita sudah dikurasi oleh Puspresnas, di mana kalau misalkan para peserta, misalkan anak SMP atau SMA, itu sertifikatnya itu akan memiliki kredit skor yang tinggi. Jadi itu akan sangat memudahkan bagi anak-anak untuk bisa masuk universitas, top university di Indonesia dengan kredit skor yang sangat tinggi karena levelnya internasional. Nah, sedangkan bagi pendidikan sendiri, khususnya anak-anak muda di negara kita di Indonesia, itu sebetulnya penting karena mereka nanti, anak-anak muda ini sudah diajarkan dan belajar untuk memahami isu global yang sedang hangat pada saat itu, dan juga kita juga mengajarkan anak-anak untuk belajar untuk memahami tentang soft skills, karena hidup atau pendidikan itu tidak hanya hard skill, tapi juga harus mengerti bagaimana menginfluence people, bagaimana melatih kemampuan public speaking, bagaimana cara menginfluence others untuk bisa mengikuti atau memiliki perspektif yang sama dengan kita. Karena ide aja tidak cukup, tapi di dalam, apalagi Indonesia ini negara demokrasi ya, tapi jadi ide dan juga bagaimana kita bisa menginfluence others untuk mengikuti gagasan dan ide pendapat kita juga menjadi sangat penting untuk bisa mengimplementasikan itu menjadi nyata.